Ayat 36 firman Tuhan berkata begini, kamu perlu bersabar. Saya dan saudara perlu bersabar, setuju katakan amin. Supaya setelah saudara mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan di dunia ini, lalu setelah itu kita akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Saya dan saudara perlu bersabar ngikut Tuhan, setuju katakan amin. Supaya setelah kita ngiring Tuhan, pada akhirnya nanti kita akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Nah, sabar itu punya punya kata arti yang di dalam bahasa terjemahan baru itu ada beberapa arti. Kalau kita melihat di situ ada makrotumi, itu juga sabar. Sabarlah kamu satu sama yang lain, itu juga sabar. Atau di Galatia 5 ayat 22 pun berkata, buah roh itu adalah sabar. Nah, hupomone dan makrotumi ini punya arti yang sebetulnya sama, hanya diletakkan pada konteks-konteks kata yang berbeda. Sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara tentang sabar. Sabar itu mencakupi umum antara hupomone atau makrotumi. Nah, kalau di terjemahan bahasa Inggris dia di makrotumi dia bisa menerjemahkan dengan arti long suffering. Kalau saudara disakiti oleh seseorang lalu saudara sabar, itu kan rasanya menderita kan. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan menerjemahkan arti yang negatif itu. Nah, tapi hari ini saya mau share kepada saudara, kalau kita pergi ke arti ini hupomone, maka artinya adalah tenang dalam situasi kacau balau dan mampu memikul beban hingga titik atau tujuan tertentu. Nah, itu yang tadi. Nah, yang makrotumi atau long suffering atau sabar juga itu artinya panjang, lambat untuk marah, karena makro adalah panjang, tumi adalah karakter jelek atau marah. Sehingga kalau disambungkan makrotumi artinya lambat untuk marah. Saya mau pergi ke definisinya adalah sabar itu tidak pasif. Sabar itu tidak pasif, setuju katakan amin. Tidak menunggu, pokoknya kamu sabar saja nanti akan selesai, enggak begitu. Tidak tunggu sampai tunggu dan masalah selesai sendiri, tidak. Tapi di situ antara makrotumi atau hupomone itu adalah sikap aktif, berjalan maju. Kalau saudara alami pergumulan lalu saya nasihati yang sabar ya, maka bahasa yang dimaksudkan saya itu adalah bukan sudah tunggu saja nanti masalah selesai, enggak. Tapi tetap aktif. Makrotumi ataupun hupomone itu adalah sabar yang aktif. Sebab itu Tuhan berkata, sabar, maka itu bukan sabar yang statis di tempat, tetapi sabar yang tetap aktif. Orang ini adalah salah satu pelopor reformasi, Martin Luther King Jr. Dia berkata begini, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau nggak bisa terbang, maka berlari. Kalau nggak bisa berlari, maka berjalan. Kalau nggak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang kita lakukan, teruslah maju. Setuju katakan amin. Memang kita nggak bisa terbang, tapi kita bisa berjalan kan. Nah, kalau nggak bisa berlari ya jalan. Tapi kalau nggak bisa jalan pun tetaplah merangkak. Sebab itu sabar yang saya maksudkan tadi adalah sabar yang aktif. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 10 ayat 36, sebelumnya itu ada ayat-ayat sebelumnya. Alkitab berkata begini, kamu sabar waktu kamu hartamu diambil, kamu tetap sabar. Waktu kamu dianiaya, kamu tetap sabar. Itu adalah menceritakan tentang orang Kristen Yahudi yang pada waktu mereka percaya Yesus, mereka alami penderitaan yang luar biasa. Orang Kristen itu mengalami penderitaan dari abad 1 sampai pertengahan abad 4. Sampai Konstantin menjadi kaisar dan melegalkan agama Kristen. Nah, mereka baru sedikit bernafas lega. Tapi setelah murid-murid memberitakan Injil, setiap kaisar di Roma itu selalu menganiaya orang Kristen. Kaisar yang paling jahat menganiaya orang Kristen adalah Kaisar Nero. Dan Petrus dan Paulus mati di masa pemerintahan kaisar ini. Dan orang Kristen pada masa itu mengalami pergumulan luar biasa. Seperti jemaat di Smyrna, mereka mengalami pergumulan, isolasi dengan sosial mereka. Kalau mereka adalah pedagang, orang nggak mau beli dagangan mereka. Kalau mereka mau membeli, karena mereka orang Kristen, orang nggak mau jualan kepada mereka. Nah,
Dalam kondisi yang begitu, siapa yang bisa sabar? Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menyampaikan pesan kepada mereka, sabarlah. Kamu kan dulu pernah dirampas harta kekayaanmu, tapi kamu masih tetap bertahan. Orang Kristen pada masa itu kayak Indonesia tahun 98. Yang pernah ada di Jawa pernah tahu. Termasuk orang saudara-saudara kita yang Tionghoa alami pergumulan yang luar biasa. Harta mereka kalau diambil itu halal. Mereka kalau dibunuh darahnya halal. Sehingga banyak yang mengalami hal-hal yang menyakitkan mereka di tahun itu. Nah, orang Kristen pada masa itu mengalami banyak pergumulan seperti itu. Nah, Tuhan menyampaikan kepada mereka di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 36 itu, kamu perlu bersabar. Karena setelah kamu mengikuti Tuhan, kamu pasti akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita pergi ke ayat yang 23, sebelumnya dia berkata begini, ayat yang ke-23. Ayat 23. Nah, marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita. Karena dia yang berjanji adalah setia. Setuju, katakan amin. Marilah saya dan saudara di dalam mengikuti Tuhan berpegang teguh kepada pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Amin. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita. Tuhan berjanji untuk meluputkan kita. Tuhan berjanji untuk memberikan kemurahannya. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Apakah Tuhan lupa dengan janji itu? Pasti enggak. Amin. Alkitab berkata begini, kemurahannya, anugerahnya itu adalah benteng perlindungan seperti perisai. Itu adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Apakah Tuhan lupa dengan janji itu? Pasti tidak. Dia pasti akan pelihara saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Nah, tapi setelah kita mengikuti Tuhan, maka ada satu kata yang penting. Satu kata yang penting waktu kita mengikuti Tuhan di dalam perjalanan kita adalah percaya. Waktu saya dan saudara mengikuti Tuhan, ikut Tuhan sepanjang hidup kita sampai kita mati, maka satu kata yang perlu kita tanam dalam hati kita paling dalam adalah percaya. Karena percaya itu akan menurunkan tekun, percaya akan menurunkan tabah, percaya akan menurunkan sabar, percaya akan menurunkan berani untuk menanti atau menunggu, percaya akan menurunkan orang berani untuk berharap. Kalau nggak percaya, yang ini nggak bisa keluar. Sebab itu kata yang powerful bagi semua orang percaya dari segala zaman. Alami dari abad 1, alami pergumulan luar biasa sampai hari ini. Satu kata yang penting untuk saya dan saudara adalah percayalah. Yang setuju katakan amin. Roma pasal 8 ayat 25 berkata begini, namun jika kamu mengharapkan, jika kita, itu memakai kata elpis, itu pengharapan orang-orang percaya. Mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kalau saudara mengharapkan apa yang belum dilihat nanti, maka kita sungguh-sungguh menunggunya, menantinya dengan sabar. Jadi elpis itu adalah pengharapan orang percaya. Orang percaya yang berharap kepada Tuhan itu disebut dengan elpis. Walaupun mereka tidak melihat, tapi mereka sungguh-sungguh menantikannya dengan sabar. Sehingga saya mau sampaikan kepada saudara semua, kita yang masih hidup di dalam dunia yang ada ruang dan ada waktunya, maka sabar menjadi sebuah syarat. Saya memang gak suka dengan syarat. Kamu diberkati, kamu harus pakai syarat ini. Ya saya gak suka, karena saya dan saudara diberkati karena Kristus, amin. Tapi kita harus ingat, Alkitab juga menuliskan beberapa syarat-syarat. Di dalam anugerah ada beberapa syarat-syarat. Nah, saya mau sampaikan satunya adalah sabar ini. Karena kita di dalam dunia yang ada ruang dan waktu ini, sabar itu menjadi sebuah syarat. Syarat untuk ini, pertama adalah, saya share beberapa poin, adalah syarat untuk menerima janji Tuhan. Di dalam dunia yang kita tempati sekarang, sabar menjadi syarat untuk saya dan saudara menerima janji Tuhan. Roma pasal 6 ayat 15 berkata, ya, setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Setelah menunggu dengan apa?
dengan sabar. Abraham menerima apa yang dijanjikannya. Coba ganti yang Abraham dengan nama saya, nama saudara. Setelah menunggu dengan sabar, Yanto menerima apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Coba ganti dengan nama saudara, sama-sama kita baca. Ganti Abraham dengan nama saudara. 1, 2, 3. Setelah menunggu dengan sabar, Yanto menerima apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Setelah saya dan saudara menunggu dengan sabar, Alkitab berkata Tuhan pasti akan memberikan kepada kita apa yang telah dijanjikannya. Yang percaya katakan amin. Sehingga di dalam dunia yang ada ruang dan waktu ini, sabar menjadi sebuah syaratnya. Untuk kita menerima janji Tuhan. Saya baca ke Mazmur pasal 27 ayat 13. Janji Tuhan berkata begini. Ya. Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai ayat 14. Aku percaya aku akan melihat kebaikan Yahweh. Aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sama-sama dengan saya kita katakan, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri sekarang. Yang setuju katakan amin. Saya dan saudara pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Ayat 11 berkata, nantikanlah Tuhan, jadilah kuat, dan biarlah hatimu teguh. Ya, nantikan Tuhan. Ya, rasanya tegang ya. Kita kalau nanti Tuhan itu kayak kita tegang ya. Tapi percayalah begini, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Setuju katakan amin. Setelah saya dan saudara menanti, dan jadilah teguh, jadilah kuat. Ya, seperti tegang begitu. Tapi orang yang menantikan Tuhan, endingnya pasti baik. Endingnya pasti manis, amin. Coba ya kalau cek, saudara itu suka yang cepat, yang instan atau yang tidak ya? Makan yang instan. Aku mau kaya, yang instan. Aku mau sembuh, yang instan. Aku mau sukses, yang instan. Apalagi, ya kita mau yang instan begitu ya. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara terhadap janji Tuhan. Terhadap janji Tuhan untuk kita semua, maka perlu sabar. Terhadap janji Tuhan, saya dan saudara perlu sabar. Semua kita yang sabar, endingnya pasti baik. Amin. Semua orang yang bersabar, menunggu, menanti Tuhan, endingnya pasti baik. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata begini, orang yang menantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan diperbaharui kekuatannya. Dia berlari tidak menjadi lesu, dia berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap, percaya lalu menurunkan tekun, menurunkan tabah, menurunkan sabar, selalu diperbaharui kekuatannya. Mungkin saudara dalam keadaan yang sulit seperti ini, tapi saya melihat saudara seperti orang yang kuat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 49 ayat 23 berkata, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bahwa orang yang menanti-nantikanku tidak akan. Orang yang bersabar, tetap percaya, walaupun keadaan tidak baik, keadaan kacau balau, hupomone, keadaan kacau balau pun, dia tetap menunggu, dia tetap bersabar dan tetap percaya. Alkitab berkata, tidak akan menjadi malu atau tidak akan dipermalukan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Setuju katakan amin? Semua saudara yang datang dan berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Walaupun dunia memandang dari segi yang lain, tapi Tuhan setia pada janjinya. Syarat yang pertama adalah janji Tuhan. Sabar itu adalah sebuah syarat untuk kita terima janji Tuhan. Yang kedua, sabar itu menjadi sebuah syarat untuk capai tujuan akhir. Sabar menjadi sebuah syarat, finish diakhiri dengan baik. Emang hidup kita itu penuh dengan pergumulan. Pergumulan adalah bagian dari kehidupan. Waktu kita hidup di bumi, kita bisa mengalami pergumulan. Bahkan kita bisa mengalami tadi long suffering ini, penderitaan panjang. Ya,
Tetapi sabar itu membawa kita sampai kepada tujuan akhir. Kalau saudara pergi ke Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata begini, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah matahari, di bawah langit ada waktunya. Dan ayat 11 berkata, dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Jadi segala sesuatu yang ada di bawah matahari, yang tadi saya sebutkan di bawah bumi, di bawah matahari, di dalam bumi yang ada ruang dan waktu, itu ada masanya. Ada masa di sana dan ada masa di sini. Ada waktu sekarang dan ada waktu yang akan datang. Tapi Tuhan berkata begini, dia membuat segala sesuatu menjadi indah bagi kita pada waktunya. Jadi kalau waktu sekarang di sini, maka nanti akan ada waktu lagi di sana nanti. Tetapi ayat 11 berkata, dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Nah, jarak antara sekarang dengan nanti itu kan ada spasinya. Kita tidak akan bisa sampai di tujuannya tanpa sabar. Jadi spasinya ini adalah sabar di sini. Ini adalah janji Tuhan dan nanti janji digenapi. Ini ada spasinya dan spasi itu adalah sabar. Bayangkan kalau kita mau cepat-cepat sampai ke tujuan tanpa memperhatikan peduli dengan rambunya. Berapa banyak dari kita yang gak sampai tujuan tapi sampai ke ICU. Coba kalau rumah tangga, saudara yang sudah menikah. Ini aku mau rumah tangga yang bahagia. Ini waktunya waktu sekarang. Tapi bahagia itu kan nanti di sana, ada dalam perjalanan ke depan. Tapi di dalam perjalanan itu kita nggak sabar. Lalu berapa banyak yang akhirnya bubar di tengah jalan. Sama dengan saya dan saudara. Alkitab berkata begini, seorang petani itu juga menunggu hasil yang benih yang dia tabur menghasilkan hasilnya. Spasi dari dia tanam dan spasi kepada hari dia menuai itu dia menunggu dengan sabar di sana. Kalau di masa yang kemarin saudara sudah menabur, maka sekarang waktunya kita sabar. Tetap percaya. Karena pada akhirnya nanti kita pasti akan menuai. Setuju, katakan amin. Pada waktunya orang-orang yang menabur pasti akan menuai. Galatia 6 ayat 9, janganlah lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Nah, saya dan saudara sudah melakukan kebaikan di sini. Tetapi dia berkata, jika tidak menjadi lemah di situ, artinya begini, aku tetap menunggu, aku tetap percaya, aku bersabar di waktu itu. Dan pada akhirnya di sana kita akan menuai. Kalau saudara hidup dalam rumah tangga, lalu saudara di dalam pernikahan, lalu wah itu luar biasa sakitnya, luar biasa. Aku sudah nabur kebaikan tapi aku kok long suffering ya. Aku sudah melakukan kebaikan tapi aku alami penderitaan ya. Kita berkata jangan lelah dalam berbuat kebaikan. Nah, berapa banyak kita yang tidak sabar di sana? Aku sudah lelah, sudahlah, berhenti. Kayaknya rumah tangga kita sudah lelah, sudah. Gak bisa mengakhiri finishnya dengan baik. Padahal sabar akan membawa kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Sabar akan membawa kita kepada finish yang baik. Yang setuju katakan amin. Saya ketemu dengan ada seorang ibu yang dia berdoa untuk suaminya, karena hari itu kita undang dia khotbah, dia berdoa untuk suaminya selama puluhan tahun, 13 atau 15 tahun ya, saya lupa. Entah bagaimana dia dapat pewahyuan, kamu tumpangin tangan suamimu kalau dia tidur, doain dia. Karena suaminya ya kalau mau bilang orang yang gak bertanggung jawab, orang jahat ya menurut versinya dia. Ibunya percaya Yesus, baik. Kalau suaminya gak percaya Yesus, ya ibunya yang akan mengalami penderitaan. Kalau seperti Pak Jimmy sama ibunya sama-sama percaya Yesus, sama-sama mengenal dan tahu kebenaran. Nah coba kalau ibunya sendiri yang tahu kebenaran, kamu harus sabar loh dengan suamimu. Tapi suaminya kan gak tahu tentang itu. Emang apa sih sabar itu? Nah, sehingga yang menderita adalah sang ibu. Nah demikian dengan wanita ini, ibu ini dia mengalami pergumulan yang panjang, lalu
Entah dia dapat dari pendetanya atau dia dapat wahyuan dari mana, dikasih tahu kamu doain loh suamimu waktu tidur. Nah, waktu suaminya tidur dia tumpangin tangan, dia doa, dia tutup mata. Suaminya dengar kok ada bunyi cucuk-cucuk. Lalu dia buka mata, ternyata ada tangan istrinya di dekat mukanya. Digigitnya tangan istrinya. Istrinya kaget begitu. Ngapain kamu? Jadi besoknya istrinya doain tanpa tutup mata. Dia lihat, kalau buka mata dia tarik tangan. Nah, selama 13 tahun. 13-14 tahun. Jadi dari waktu sekarang kepada waktu di sana itu butuh sabarnya luar biasa. Jadi sabar menjadi sebuah syarat untuk kita mengakhiri dengan baik. Kalau kita tidak mau sabar, maka kita akan mengakhirinya di tengah jalan. Sebab itu bersabar. Setuju, katakan amin. Jangan lelah dalam berbuat kebaikan. Karena kalau saudara dan saya sabar, tetap percaya, maka kebaikan itu akan kita tuai pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara sekarang, masa sekarang adalah orang-orang yang setia ngikut Tuhan. Nah, di sini kan, taruhlah itu adalah pembatas, suatu hari kita akan pergi ke surga. Nah, sekarang kita di sini. Saya tidak bicara tentang waktu sekarang di bumi ya, karena waktu sekarang di bumi juga ada ininya. Saya bicara tentang waktu sekarang dan waktu akan datang, karena Alkitab berkata ibadah berguna untuk hari ini dan nanti akan datang. Akan datang itu adalah setelah kita meninggalkan dunia. Nah, waktu saya dan saudara di sini ngikut Tuhan, alami begitu pergumulan, kadang ada alami pasang, alami surut, ada naik, ada turun. Tapi kita terus berjalan maju. Walaupun alami penderitaan, kita sabar dan tetap percaya. Dan kita jalan terus. Dan kita mengakhiri hidup. Dan akhirnya kita sampai di finishnya di sini. Itu waktu kita nanti di sana. Nah, waktu sekarang, Alkitab berkata segala sesuatu ada masanya, masa sekarang dan masa akan datang. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada masanya. Nah, spasinya ini perlu sabar. Jika kita tetap sabar, maka kita akan menuai pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga adalah sabar itu syarat menjadi pemenang kehidupan. Kita berkata begini, jangan balas jahat dengan jahat. Jangan balas jahat dengan jahat. Walaupun perjalanan hidup kita bisa mengalami orang-orang menjahati kita. Tapi Alkitab berkata jangan balas. Kasih kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan yang balas. Karena 1 Petrus 3 ayat 9, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, melainkan saling memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk mewarisi berkat. Coba saudara cek hidup saudara, apakah saudara adalah orang yang cepat untuk mau membalas? Gak sabar. Kalau aku disakiti, aku harus mau balas hari itu. Apakah saudara tipe orang itu? Ada orang yang memang sabar, tapi ada orang yang memang enggak. Tapi Alkitab berkata kita perlu bersabar supaya kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Janganlah berkata aku mau balas jahat dengan jahat. Jangan. Nantikan Tuhan yang membalas. Dia pasti akan menyelamatkanmu. Yang percaya katakan amin. Amsal 20 ayat 22 berkata, jangan berkata begini, aku balas jahat dengan jahat. Aku gak mau sabar, pokoknya aku balas. Firman Tuhan berkata, tunggu, biarkan Tuhan yang bertindak bagimu. Dan dia pasti akan menyelamatkanmu. Orang yang sabar, Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Yang setuju katakan amin. Saya mau share kepada saudara, kenapa orang tidak sabar? Bisa saja adalah begini, waktu orang itu marah, itu akan menurunkan kesabarannya. Yang pertama orang takut, nanti kedua ada orang marah. Pertama orang takut akan menurunkan kesabarannya. Saya kasih cerita begini, kalau saudara pergi ke 1 Samuel 13, Samuel 13 berkata begini, waktu Saul itu sedang mengalami pergumulan, karena tentara Filistin itu berkumpul dan
hendak menyerang dia. Tapi waktu itu dia sedang menunggu Samuel untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Tapi dia tunggu, Samuel tidak datang. Waktunya belum selesai, tapi dia sudah takut karena orang Israel itu sudah lari meninggalkan dia. Sementara musuhnya sudah berkemah dan siap menyerang dia. Tapi karena dia takut, akhirnya dia ambil korban persembahan itu, dia mempersembahkannya sendiri kepada Tuhan. Sebetulnya dia telah melanggar perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Karena yang bisa mempersembahkan korban dan memohon kepada Tuhan itu adalah imam, bukan raja. Tetapi karena Saul itu ketakutan, sehingga dia melakukannya. Padahal Samuel masih mau datang. Waktunya belum selesai, tapi karena dia sudah takut, akhirnya dia sudah melakukannya. Dan waktu Samuel datang, Samuel berkata begini, engkau berlaku bodoh. Engkau tidak memelihara perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas Israel sampai selamanya. Tapi karena engkau ceroboh melakukan. Kalau saya mau sampaikan kepada saudara, kita tidak mengerti semua hal. Apakah sekarang saya harus simpan atau saya harus jual? Apakah sekarang saya harus lepaskan properti ini atau saya harus sabar? Apakah sekarang saya harus pergi atau saya harus tunggu? Kita nggak tahu. Apakah sekarang saya harus simpan atau saya harus lepaskan? Kita kan nggak tahu. Karena kita tidak tahu semua hal, maka saya mau sampaikan kepada saudara, ketidaktahuan kita itulah harus memaksa kita untuk taat kepada Tuhan dan perintahnya lebih daripada ketakutan kita. Karena ketidaktahuan kita yang membuat kita takut itulah harus memaksa kita untuk lebih memilih taat kepada perintah Tuhan ketimbang dengan ketakutan kita itu. Saul menjadi orang yang takut, akhirnya dia melakukan sesuatu yang salah, dan akhirnya seharusnya kerajaannya kokoh, tapi kerajaannya diambil daripadanya. Atau yang kedua, kemarahan juga bisa menurunkan kesabaran kita. Musa adalah orang yang hatinya paling lembut. Alkitab berkata tidak ada satupun orang di dunia yang selembut dia hatinya. Tapi suatu hari bangsa ini terus bersungut-sungut kepadanya. Waktu mereka ditolong dan mereka di Rafidim, tidak ada air, mereka berseru dan mencobai Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, pukullah tongkatmu ke batu itu dan keluarkan air. Waktu Musa pukul batunya, keluarlah air. Lalu mereka berjalan lagi, mereka dipelihara sampai di Kades, gak ada air lagi. Mereka sedang mengalami pergumulan dan krisis lagi. Bangsa itu berseru kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami dan mati di sini? Tuhan berkata kepada Musa, engkau dan Harun pergilah di depan umat Israel, berserulah kepada batu itu dan biarkan batu itu keluar airnya. Tapi waktu Musa begitu melihat bangsa itu sangat marah, dia ambil tongkatnya, dia berserta dengan Harun saudaranya, dia kumpulkan semua umat itu, dan dia berkata, dengarkanlah sekarang hai kamu pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Ayat 11 berkata begini, lalu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Airnya memang keluar, tapi itu telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkata, berserulah kepada batu itu, bukan pukul, tapi dia pukul. Sehingga ayat berikutnya berkata, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, maka engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Gak bisa masuk karena dia marah. Harusnya dia bersabar dan dia berkata kepada batu itu keluarkan air. Tapi karena dia marah, dia ambil tongkatnya, dia pukul batu itu. Nah, kita semua pun tidak tahu semua hal.
apakah harusnya saya marah atau tidak ya? Apakah sekarang saatnya saya harus takut atau saya tidak perlu takut? Saya membagi ketakutan dan kemarahan. Itu ada ketakutan yang rohani, kemarahan yang rohani. Ada ketakutan dan kemarahan yang tidak rohani. Kalau saudara takut rohani, takut yang rohani, itu baik. Aku takut melakukan kesalahan, itu rohani. Aku marah kalau orang tidak di dalam kebenaran, itu rohani. Tapi kalau kita marah yang tidak rohani, akan menurunkan kesabaran saya dan saudara. Sebab itu saya dan saudara di dalam ketidaktahuan harus lebih percaya kepada Tuhan ketimbang daripada ketakutan dan kemarahan kita. Yang setuju katakan amin. Seberapa banyak dari saudara yang mungkin sering marah, suka marah. Kalau pakaiannya basah, dia marah. Kalau hujan, marah. Panas, dia marah. Panas marah, hujan marah, dingin marah. Nah, ini kemarahan yang gak perlu, saudara. Iya, saya dan saudara perlu bersabar. Setuju katakan amin. Karena sabar akan membawa kita sampai ke finish dengan baik. Amin. Sabar akan membawa kita mengakhiri dengan baik. Finish well. Sabar menjadi syarat akan membawa kita menjadi pemenang kehidupan. Sabar menjadi sebuah syarat membawa kita untuk melihat. Aku percaya. Aku percaya. Dan akhirnya kita melihat apa yang kita percaya. Dan sabar yang terakhir adalah menjadi syarat untuk berhasil. Bagaimana bisa berhasil dengan sabar? Alkitab berkata begini, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Kalau saudara yang pernah suka baca, saudara suka dengan buku ini adalah Daniel Goleman. Dulu kita berpikir kalau orang yang otaknya encer, IQ-nya 200, 160, 150-an sekian lah yang berhasil. Jika kita mau anak kita harus pintar. Tapi ternyata orang ini berkata orang sukses itu bukan saja encer otaknya, enggak. Tapi dia punya kecerdasan emosinya. Sehingga diteliti bahwa orang yang sekolah dulunya nilainya C, tapi waktu dia di dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang berhasil. Dia jadi bisnismen, dia menjadi bisnismen yang berhasil. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan emosinya. Dan di dalam kecerdasan emosi itu ada penguasaan diri dan ada kesabaran. Sehingga ketika dia berbisnis, dibanting pun dia tetap bangun. Gagal pun dia tetap bangkit. Disakiti pun dia tidak menyerah. Karena dia punya kecerdasan emosi. Dan dia membagi kecerdasan emosi itu bukan saja kita cerdas emosi, tapi kita punya kecakapan emosi. Kita tahu sabar itu baik dan dia punya kekuatan untuk melakukannya. Sehingga akhirnya dia bisa mengakhiri dengan baik. Dia bisa mengakhiri rumah tangganya dengan baik. Dia bisa mengakhiri perjalanan imannya dengan baik. Dia bisa mengakhiri hubungan relationship-nya dengan baik. Tidaklah berhenti di tengah jalan. Karena dia punya kecerdasan emosi. Tubuh kita itu terdiri dari 3 bagiannya. Soma, suke di dalam jiwa, dan joe. Di dalam saya dan saudara itu ada 3 bagian ini. Saya pernah tubuh, jiwa, dan roh, saya pernah share. Tubuh itu adalah, soma inilah ini yang kalau dicubit sakit. Suka itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Di tempat itulah kita suka nyakiti orang. Di tempat itulah kita suka berbuat dosa. Di tempat itulah kita suka saling menghancurkan dan saling menyakiti. Itu di jiwa. Nah di joe itu adalah roh kita, joe. Sehingga di bagian jiwa itulah yang perlu kecerdasannya, sabar, menguasai diri, tabah, tekun, percaya. Di dalam jiwa itu. Di dalam jiwa itulah yang kita suka nyakiti orang lain. Kalau orang nyakiti kita, pokoknya aku balas. Di
Di dalam jiwa itulah kita tidak mau sabar. Nah, Alkitab berkata orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Siapakah orang yang sabar itu? Siapakah orang yang menguasai diri itu? Hanya ada satu pribadi yang sabar sempurna, yang menguasai diri sempurna. Dia adalah Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia mati di atas kayu salib dan dia menyelesaikan semua dosa, dia datang dan dia mengubah roh kita, joe kita. Joe kita diubah oleh Tuhan sehingga roh kita mulai memerintah jiwa kita. Sabar, tetap percaya, tetap tabah, tetap tekun. Tetap percaya aku bersama denganmu. Karena roh kita sudah dipulihkan Tuhan. Lalu roh kita berbicara kepada jiwa kita. Lalu kita mulai menjadi orang yang sabar dan menguasai diri. Ketika kita menjadi orang yang sabar dan menguasai diri, jiwa kita mulai memerintah tubuh kita. Sehingga akhirnya saya dan saudara menjadi orang-orang yang sabar dan percaya, tetap tekun. Di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, saudara tetap percaya. Dan orang yang percaya, endingnya pasti baik. Setuju, katakan amin. Orang yang sabar dan percaya menanti-nantikan Tuhan, endingnya pasti baik. Mari sama-sama kita baca ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir berkata begini. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami hidup dalam bahaya kematian sepanjang hari. Kami diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama kita baca ayat 35 sampai ayat 37. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami hidup dalam bahaya kematian sepanjang hari. Kami diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Apakah ketelanjangan, apakah bahaya atau pedang? Memang waktu mereka ngikut Tuhan, mereka alami semua itu. Tapi Tuhan berkata begini, sabar. Karena setelah bersabar nanti, kamu akan menerima apa yang dijanjikan. Tuhan setia dan Dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Mungkin saudara berkata, bagaimana caranya aku sabar? Bagian yang terakhir, saudara perlu datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kita tidak bisa sabar dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa sabar dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita bisa sabar satu hal, tetapi kita bisa gagal dengan banyak hal. Karena kesabaran kita tidak sempurna. Tetapi hari ini Tuhan menunggu saudara untuk datang kepadanya. Dia ingin menyentuh di bagian joe saudara, tubuh, roh saudara. Dan ketika roh saudara diperbaharui, roh akan mengubah dan memerintah jiwa. Dan ketika jiwa diperbaharui, jiwa akan memerintah tubuhmu. Sehingga saudara menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Tidak balas jahat dengan jahat. Karena saya dan saudara dipanggil untuk mewarisi berkat, bukan mewarisi kutuk. Saudara adalah pribadi-pribadi yang finish well, mengakhiri dengan baik, bukan gagal di tengah jalan.
Kalau saudara adalah orang-orang yang punya pekerjaan, saudara mengakhiri dengan baik. Kalau saudara adalah orang-orang yang punya keluarga, saudara mengakhiri hidupmu dengan baik. Sekarang kita tahu ada waktu sekarang dan ada waktu nanti. Semua kita menanti Tuhan, menanti pengharapan kita akan Kristus Yesus, menanti janji Tuhan. Sabar, karena pada waktunya nanti kita akan menerimanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kita bisa berkata-kata kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih.